Aku Karin, pacarnya Arka. Calon istri barunya Arka. Sekarang aku mau kamu segera gugat pisah suami kamu. Dan aku akan berikan apapun yang kamu mau sebagai gantinya. Ini ada cek. Percaya diri banget ya. Kamu bisa bayar aku dan aku ninggalin suami aku. Kamu punya perempuan lain kan? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngeliatin kamu kok. Biar semua tangga dengar ya, kok aku udah tahu semua tanya perempuan namanya Karina datang ke sini berdua sama dia. Oke. Aku jujur sama kamu ya. Aku menduai kamu. Tega banget ya kamu sama aku ya. Sampai kapanpun aku tidak mau meninggalkan Karin. Karin, kamu sudah melabrak istri aku ya. Kamu lupa, kita itu merahasiakan hubungan kita. Dan sekarang kita putus. Kenapa lagi? Gimana kalau aku beliin kamu mobil? Dengar baik-baik. Hubungan aku tuh cuma nyaman. Aku pengen nyaman sama kamu. Tapi sekarang nggak nyaman sama sekali. Jadi ternyata kamu cuma mempermainkan aku. Aku nggak mau putus. Kemarin kamu udah janji sama aku untuk nikahin aku. Malah kamu ninggalin aku demi perempuan miskin kayak gini. Enak aja udah aku miskin. Udah, dengar. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan uang. Arka, sini kamu. Udah. Awas kamu ya. Apa yang harus aku lakuin supaya kamu mau pisah sama Arka? Nggak ada. Aku akan kasih apapun. Aku udah nggak mau pisah sama suami aku. Apalagi sekarang aku lagi hamil anaknya Mas Arka. Apa-apaan sih? Jangan dong. Aku bersumpah, aku akan mempengaruhi Arka sampai dia nggak mau lagi datang ke rumah ini. Terima kasih, Mbak. Iya. Gak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa mas. Makasih ya mas ya. Istrinya beruntung banget nih suami kayak dia. Bisa aja sih, Mbak. Lain kali hati, Mbak ya. Arka itu emang baik orangnya mbak, suka nolong. Sama manusia itu kan harus tolong menolong, ya kan? Permisi, Mbak. Makasih ya mas. Anterin aku ke rumah sakit dong, aku nggak enak banget. Ini kan masih banyak obat. Pakai kue juga sembuh. Perasaan kamu kalau ada tetangga yang sakit, kamu langsung nomor 1 deh. Di depan orang kamu tuh baik banget kok, sama istri sendiri kamu kayak gitu sih. Aku gak enak badan banget loh. Kamu kenapa ya, Bang? Kamu tuh gak peduli banget sama aku. Kamu tidak bisa memberikan anak atau keturunan. Astagfirullahaladzim, kamu kok ngomongnya gitu sih? Aku juga pengen punya anak, tapi kan Allah memang belum kasih. Kamu punya perempuan lain ya? Kamu ngomong apa barusan? Kamu sudah menyinggung perasaan aku. Aku sudah sabar menunggu kamu tidak punya anak. Sekarang kamu fitnah aku. Aku gak maksud untuk memfitnah. Aku sebenarnya cuma tanya. Kalau emang enggak kan tinggal dijawab. Tapi pernyataan kamu itu sudah menyinggung harga diri aku. Aku ini bukan tipe pria yang suka mendua karena tidak puas dengan istrinya. Dan aku bukan tipe suami ya, langsung menalak istrinya yang tidak layak seperti kamu. Itu nyakitin banget ya, tolong. Kita sudah pas dong. Mas Arka, mas ini aku bawain kue buat kamu. Makasih, gak usah. Mas, nggak baik loh mas kamu nolak pemberian orang. Sebagai rasa terima kasih aku karena kamu kemarin udah nolongin aku. Nih mas. Gak usah repot-repot. Maaf, saya gak sengaja. Maaf. Mas kenapa sih mas? Orang sebaik kayak kamu ini mas harus punya istri yang nggak pernah menghargai pemberian orang lain. Saya kan udah bilang sama kamu. Saya minta maaf, saya gak sengaja. Lagian juga Mas Arka gak suka kue. Saya tahu kok kamu jatuhin kue ini sengaja kan. Mas kenapa sih kamu nggak cari perempuan lain aja mas? Kamu tuh baik banget mas. Sedangkan Rini dia udah nggak bisa kasih kamu anak dan juga orangnya curigaan terus. Pasti kamu nggak bahagia sama dia kan mas? Kamu bisa jaga omongan kamu gak? Lah udahlah, saya tahu pikiran kamu. Kamu pikir saya mau gudu-guduin Mas Arka kan? Pikiran kamu tuh terlalu picik tau nggak?
Bisa-bisanya tau nggak? Dia nuduh aku mau ngerebut Mas Arka. Rini itu begitu karena ada cemburu sama suaminya. Kamu kan tahu sendiri, Rini kan belum bisa ngasih keturunan, iya kan? Tapi dia tuh bilang ke aku tuh kalau aku tuh janda genit tau nggak? Ada labunya, Bang? Rin, kamu itu jadi istri jangan begitu. Jangan cemburuan sama suami. Suami kamu itu suami yang setia, iya kan ibu-ibu? Ya Allah, aku harus tetap menjaga kehormatan Mas Arka. Meskipun sebenarnya dia nggak sebaik yang orang-orang lihat. Sayang. Halo sayang. Udah lama. Enggak kok, baru sampai juga. Sayang, kamu kenapa? Kok kamu cemberut gitu sih? Istri aku bikin ulah. Anjing ke rumah tadi tuh ngasih kue. Dan kuenya itu dijatuhin sama Rini. Kalau gitu kenapa kamu masih bertahan sama istri kamu? Sayang, jujur aku juga lama-lama bosen kalau hubungan kita tuh sembunyi-sembunyi terus kayak gini. Aku maunya kamu cepat pisah sama istri kamu dan kamu segera nikahin aku. Oh ya, aku kan punya rumah. Aku punya mobil. Aku punya harta warisan dari almarhum bapak aku. Aku nggak butuh harta kamu. Aku nggak tertarik harta kamu. Aku tuh suka sama kamu, nyaman sama kamu. Aku nggak bisa putus sama kamu dan aku tidak bisa talak Rini. Ya udah, daripada kayak gini terus mendingan kita putus aja ya sayang. Gimana kalau kamu mau jadi istri kedua? Itu nggak mungkin sayang. Kamu ini kan tahu aku ini wanita berkelas. Apa kata orang kalau aku jadi istri kedua? Sayang, kamu kan tahu sendiri. Aku ini tidak bisa menyakiti perempuan. Aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa lepas juga sama Rini. Justru karena aku tahu kamu itu nggak bisa nyakitin hati perempuan. Makanya aku tuh sayang dan aku benar-benar cinta sama kamu. Gimana kalau kita menikah diam-diam? Jangan sampai orang lain tahu. Ya udah sayang, aku mau. Aku harus cari cara supaya aku bisa menyingkirkan Rini dan menjadi istri satu-satunya. Ya, cari siapa ya? Aku Karin, pacarnya Arka. Calon istri barunya Arka. Sekarang aku mau kamu segera gugat pisah suami kamu. Dan aku akan berikan apapun yang kamu mau sebagai gantinya. Ini ada cek. Percaya diri banget ya. Kamu bisa bayar aku dan aku ninggalin suami aku. Aku nggak peduli sama apa yang kamu bilang. Yang jelas aku selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Dengan uang yang aku punya. Tapi mungkin ini kali pertamanya kamu nggak bisa dapetin apa yang kamu mau dari uang kamu. Kita lihat aja nanti. Ada lagi yang bisa ku lakukan, mengatakan apa yang ku rasa. Sayang, kamu tuh laki-laki yang baik banget. Banyak yang suka sama kamu. Tapi sayang, kamu punya istri kayak aku. Istri yang gak pernah bisa kasih kamu keturunan. Tapi selama ini aku bangga karena kamu tetap ada sama aku. Kamu gak pernah duain aku. Terus tiba-tiba ada perempuan tadi datang. Dan dia bilang dia pacar kamu. Kamu udah mau nikah sama dia. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Udah pulang ya kamu? Kamu punya perempuan lain kan? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngeliatin kamu kok. Biar semua tangga dengar ya, kok aku udah tahu semua tanya perempuan namanya Karina datang ke sini berdua sama dia. Oke. Aku jujur sama kamu ya. Aku menduai kamu. Tega banget ya kamu sama aku ya. Kalau gitu kamu tinggalin dia sekarang. Sampai kapanpun aku tidak mau meninggalkan Karin. Talak aku dong. Apa kamu bilang? Aku minta ditalak. Oke, aku talak kamu sekarang juga. Kalau aku ngomong soal Karin, pasti kamu marah banget sama aku. Dan kamu gak akan mengakui perbuatan kamu. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma lagi agak sedih tadi. Karena belakangan aku ngerasa kamu dingin banget sama aku. Ada gak sih yang bikin kamu mungkin kesel, benci, marah atau apa? Aku mau rubah kok supaya kamu gak kayak gitu. Kamu biar kayak biasanya lagi. Gak ada yang perlu kamu berubah. Yang terpenting adalah aku tidak mengganti kamu. Bisa ya kamu bohongin aku?
harus membuktikan sendiri dengan mata kepala aku. Pak, ikutin motor tuh, Pak. Itu. Aku yakin banget pasti kamu mau ketemu sama Karin di sini. Siap, ayo. Kita jalan-jalan, ya. Ternyata kamu juga punya hubungan sama Anjeng. Kini kau telah membagi Kenapa kamu mengkhianatin aku, Mas? Aku cinta sama kamu. Kamu bohongin aku. Kamu jangan meninggalkan Arka. Aku janji, aku gak akan ninggalin Mas Arka. Bu. Aku udah janji sama ibu kalau aku akan menjaga kehormatan Mas Arka. Tapi justru dia yang merusak sendiri kehormatannya. Kamu? Kenapa lagi? Kamu pasti ngadukan sama Arka soal pertemuan kita kemarin. Aku sama sekali gak ada ngomong sama Mas Arka kok. Aku udah buka hubungan rahasia kami ke kamu. Terus kenapa sekarang dia nggak angkat telepon aku? Kamu itu gak tahu siapa suami saya. Kamu belum mengenal dia. Aku kenal kok siapa Arka. Dia tuh pria yang baik, disukai banyak orang. Dia tuh tipe suami idaman aku banget. Tapi sayangnya semua itu salah. Arka kemana sih? Ditelepon gak diangkat? Kamu belum mengenal dia. Apa ada yang aku nggak tahu ya soal Arka? Lama aku ngeliat kamu senyum-senyum gini. Yang pasti senyumnya ini bukan dari rumah ini. Kalau gitu gimana dong caranya supaya senyum kamu tuh alasannya itu aku? Ya, kamu pikir aja sendiri. Wow. Besok aku mau ke makamnya ibu. Kamu ikutkan ziarah? Ibu, maaf ya Bu, aku baru bisa datang. Alhamdulillah, aku datang ke sini masih sama Mas Arka. Mas Arka itu banyak banget yang sayang Bu di luar sana. Karena dia baik sekali dan dia nggak pernah ninggalin aku. Meskipun sepertinya Mas Arka sudah menemukan kebahagiaan yang baru di luar sana. Apa ini? Apa dia tahu aku udah punya pacar lagi? Cerita dong sama ibu. Kalau kamu itu nggak pernah ngeduain aku, kamu juga nggak pernah ninggalin aku. Aku mau. Kenapa? Kamu kan laki-laki yang baik. Aku mau jujur sama kamu. Ayo sayang. Oke, aku berdua. Aku sudah punya pacar. Puas kamu? Siapa orangnya? Kamu gak perlu tahu. Kalau nggak salah pacar kamu ada 2 ya? Ya kan? Tega banget ya kamu? Karin sempat datang ke rumah. Dia cerita semuanya. Jadi kamu pura-pura bodoh dan mempermainkan aku? Aku? Iya. Sebenarnya aku mempermainkan kamu atau kamu yang mempermainkan aku selama ini? Aku selama ini ngeliat kamu laki-laki yang luar biasa baik loh. Kamu sayang banget sama ibu kamu ngejagain ibu kamu. Karena aku tidak pantas menjadi anak untuk dilahirkan. Apa sih maksud kamu? Karin, kamu sudah melabrak istri aku. Kamu lupa, kita itu merahasiakan hubungan kita. Kamu dengerin aku dulu ya. Dan sekarang kita putus. Sayang. Kenapa lagi? Tapi aku nggak ada maksud buat melabrak istri kamu. Kamu bilang kan kita mau nikah. Jadi aku rasa dia juga perlu tahu, sayang. Gini aja, sebagai tanda permintaan maaf aku beliin kamu rumah dan kamu bisa pakai harta warisan. Dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak tertarik sama harta kamu ya. Aku pengen nyaman sama kamu. Tapi sekarang nggak nyaman sama sekali. Bukannya Rini juga udah bikin kamu nggak nyaman? Rini itu sudah merawat ibu aku dari sakit sampai meninggal. Itu balas budi aku sama dia. Dan aku tidak akan pernah menolak dia. Sayang. Udah pulang kamu? Kamu tadi sempat bilang harusnya kamu nggak perlu dilahirkan. Kamu maksudnya apa ngomong kayak gitu? Kamu benar-benar ingin tahu semuanya. Mungkin kamu ada rahasia yang kamu sembunyiin sampai kamu jadi seperti sekarang. Ayah dulu menyakiti ibu. Ayah meninggalkan ibu sewaktu aku masih bayi.
Ibu akhirnya kasih foto ke aku. Wajah ayah itu seperti apa. Sampai aku ingat wajah ayah. Bertahun-tahun ibu menangis terus. Berharap ayah itu pulang ke rumah. Suatu hari aku menemukan ayah. Aku ke toilet dulu ya. Oh iya. Ayah. Ayah, Aku anaknya Bu April. kamu Arka. Aku senang bisa ketemu ayah. Selama ini aku mencari ayah, tapi aku mohon ayah pulang ke rumah, kasihan ibu. Cinta aja nggak cukup untuk membangun rumah tangga. Kamu cari orang kaya supaya hidup kamu gak susah. Tapi ayah kenapa meninggalkan aku sama ibu demi kekayaan? Kamu ikutin jejak ayah. Kalau istri kamu orang susah, hidup kamu tuh akan kacau. Dan satu lagi harus kamu ingat, kelahiran kamu adalah sebuah kesalahan. Status ibu dan status aku sebagai anak yang tanpa ayah selalu jadi omongan orang-orang. Makanya aku bersikap baik sama orang-orang. Aku di mata mereka, aku tuh baik. Mereka menyukai aku. Dan aku tidak mau jadi omongan orang-orang. Tapi kenapa kamu jadi mendua ya? Apa bedanya kamu sama ayah kamu? Sudah aku bilang, pernikahan itu cinta dan nyaman. Aku tuh pacaran sama Karin karena nyaman sama dia. Aku pacaran sama Ajeng, aku kasihan sama dia karena dia tuh janda. Aku benar-benar udah gak ngerti lagi sama jalan pikiran kamu sih. Kalau memang kamu udah gak nyaman, kenapa kamu gak talak aku aja? Selama ini kamu tuh udah mengurus ibu bertahun-tahun. Aku ngerasa ini balas budi ke kamu. Jadi balas budi yang kamu maksud itu dengan kamu mengkhianati aku. Sekarang kamu boleh senang. Aku sudah putus sama Karin, tapi aku tetap menjalankan hubungan sama Ajeng. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai orang lain tahu kalau aku tuh menduakan kamu. Mas, jadi ternyata kamu cuma mempermainkan aku. Dan sekarang kamu udah mesra-mesraan sama cewek ini. Baru kemarin kita putus. Apa tadi bilang baru kemarin putus? Berarti selama ini kamu selain sama aku pacaran sama perempuan lain? Dengerin, namanya Karin. Aku sudah putus sama dia dan aku tidak nyaman sama dia. Aku nggak mau putus. Kemarin kamu udah janji sama aku untuk nikahin aku. Tapi kenyataannya malah kamu ninggalin aku demi perempuan kayak gini, miskin kayak gini. Makanya udah aku Udah. Dengar. Asal kamu tahu ya, cinta itu tidak bisa dibayar dengan uang. Aku udah pernah bilang sama kamu ya, aku tidak tertarik sama harta kamu. Arka! Istri kamu! Aku tidak! Udah. Awas kamu ya! Arka! Karin, kamu pasti udah tahu kan kalau Arka itu punya pacar lain lagi selain aku. Tapi kamu gak mau dengerin aku kan? Aku kan udah peringatkan kamu. Sekarang aku tinggal peringatkan perempuan itu. Aku akan tetap mendapatkan apa yang aku mau, termasuk suami kamu. Dan setelah aku mendapatkan suami kamu, aku akan menyingkirkan kamu dan menjadikan aku istri satu-satunya. Serasi banget tau. Seramat sih. Ajeng ini udah seperti kayak adik saya sendiri. Jadi saya nggak ada hubungannya apa-apa. Mending aja nikahin aja. Kalian udah cocok kok, ya kan? Cocok banget. Ya saya nggak mungkin lah untuk nolak istri saya. Gimana kalau Ajeng jadikan istri kedua aja? Lagi pula kan Reni nggak bisa kasih anak buat Mas Arka. Iya. Jadi wajar dong kalau misalkan Mas Arka punya istri dua. Iya kan? Wajar banget. Aku mau izin menikah lagi. Aku gak salah dengar. Karena kamu tidak bisa memberikan aku anak. Keturunan kayak atau kamu bilang aku udah ngerawat ibu kamu itu gak ada alasan buat gak bisa menikah lagi. Kalau kamu benar-benar gak kuat, silakan buat pisah. Kamu jangan meninggalkan Arka. Ibu mohon sama kamu. Dia merawat ibu yang sakit sakitan. Harusnya aku yang ngomong kayak gitu. Kalau emang kamu udah gak kuat banget mau nikahin perempuan ini, nikahin aja gak apa-apa. Tenggelam dalam sepi. Aku gak akan minta gugat pisah dari kamu.
Karena aku menjaga amanah dari ibu kamu. Tapi mungkin setelah ini pernikahan kita cuma sebatas formalitas. Dia lebih memilih menikah lagi dengan Ajeng daripada dengan perempuan kaya lainnya. Maaf ibu, ngomong apa tadi? Arka itu betul-betul baik. Dia menikah lebih memilih janda miskin daripada yang lainnya. Bahkan dia rela menolak perempuan kaya yang namanya Karin. Berarti dia itu menikah karena ibadah, bukan karena harta atau nafsu, ya kan Bu? Ibu nanti coba sekali-sekali tuh tukar posisi sama saya ya. Saya mau tahu ibu masih bisa ngomong kayak gitu apa enggak. Si Arka itu begitu, pasti karena kamu tidak bisa beri kenyamanan bagi dia. Mas, tunggu dulu, Mas. Kamu nggak takut ya? Kamu kehilangan kehormatan kamu. Kamu batalin mau pernikahan kamu sama Ajeng, tolong. Keputusan aku udah bulat. Aku nggak mungkin sih bilang sama orang-orang, tapi kalau aku udah nggak kuat banget, terus akhirnya terpaksa aku harus ngomong kalau kamu nggak sebaik yang mereka lihat gimana. Aku tuh tahu kamu itu istri yang baik. Jadi tidak mungkin kamu menyebarkan aib di rumah. Kecuali kalau kamu mau dibilang menjadi istri durhaka. Aku akan tetap menikah sama Ajeng dan aku akan mendapatkan anak dari dia. Supaya orang-orang melihat ya kalau aku menjadi suami yang baik dan menikahi seorang janda miskin dan menolak gadis orang kaya. Mudah-mudahan Allah buka mata kamu. Ajeng kemana sih? Udah jam segini, gak muncul juga. Bagaimana Pak? Apakah mempelai wanitanya sudah datang? Sebentar Pak, saya telepon dulu Pak ya. Akad nikahnya harus segera dimulai Pak. Kamu yakin mau menukarkan kebahagiaan kamu dengan uang ini? Justru dengan uang ini, aku bisa mempercantik diri. Sedangkan suami, ya aku bisa cari lagi. Bagiku, kebahagiaan itu adalah uang dan harta. Bagus. Aku suka jawaban kamu. Aku bakal pergi dan gak jadi nikah sama kamu. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba? Aku minta maaf, Mas. Aku sudah mendapatkan pacar baru yang jauh lebih kaya. Kamu gak bisa ngebatalin pernikahan kita. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Halo? Sesuai dugaan aku. Arka nelfon aku. Ya udah, kalau gitu aku pergi aja dari sini karena urusan aku udah selesai di sini. Oke. Thank you. Bantu harga diri aku nih. Kamu bisa tolong aku gak? Aku nggak ngerti maksud kamu gimana ya? Aku gak mau dipermalukan sama orang banyak. Kamu mau gak menikah sama aku? Gimana ya? Tolongin aku. Please, Karin. Ya udah, aku mau. Tapi kamu harus ingat ya, hari ini aku udah menyelamatkan harga diri kamu. Aku tunggu ya. Oke, kamu tunggu aku ya. Tega kamu ya. Tega kamu madu aku. Mana para sasisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit banget hati aku sekarang. Tapi aku harus tetap memegang amanah mertua aku. Bapak dan Ibu telah sah menjadi suami istri. Selamat ya Pak Arka dan Bu Karin. Aku gagal menyadarkan kamu, Mas. Aku harus gimana ya Allah? Oh, jalan dulu lihat Mbak. Ajeng kamu kok? Aku nggak jadi nikah sama Mas Arka. Aku dapat ganti yang lebih bagus. Uang banyak dari Karin. Keterlaluan kamu ya. Cinta kamu bisa dibeli sama uang. Buka mata kamu, Rin. Lebih baik sekarang kamu cari laki-laki daripada nanti kamu sakit hati karena dimadu. Apalagi sekarang Mas Arka nikah sama wanita kaya kan. Ini tehnya. Sayang udah dong, kamu jangan mikirin aja terus. Aku tuh masih kecewa aja. Masih belum bisa terima. Berisik. Aku buka pintu dulu ya. Ya. Kamu kesini pasti mau ngucapin selamat kan ke aku? Sayang, aku kesini bukan buat itu. Aku sini mau ngasih tahu kalau aku udah tahu semuanya. Kamu bayar Ajeng kan supaya Ajeng gak jadi nikah sama Mas Arka. Sini kamu. Karin, Mas Arka harus tahu kalau kamu udah gak bayar Ajeng. Aku nggak akan biarin kamu ngadu ke Arka. Kepergian Ajeng itu kamu bayar, ya? Iya Mas, perempuan ini jahat banget. Dia akan ngelakuin segala cara buat dapetin kamu. Sayang, kamu dengerin aku dulu ya. Aku ngelakuin ini semua karena aku sayang dan aku benar-benar cinta sama kamu.
Biarin kamu pergi, Rin. Kok jadi aku sih? Yang jahat dia, Mas. Kamu harus usir dia, bukan Enggak, dia nggak jahat. Dia sudah bela-bela buat aku. Aku salut sama dia. Mas, tolong dong, Mas. Kamu sadar dong. Rumah ini jahat banget loh, Mas. Mulai detik ini, aku mencintai Karin. Sebelum lagi hujan, aku ambilin payung ya. Cabut lu. Dia pasti bisa ngurus diri sendiri ya. Mas, tolong dong, Mas. Jangan. Mas. Kamu lihat sendiri kan? Arka lebih memilih aku daripada kamu. Kenapa semua yang terjadi sama aku? Aku senang banget hari ini. Boleh nggak aku minta sesuatu sama kamu? Jadi aku kan pengen program hamil. Aku nggak rela diperlakukan seperti ini, ya Allah. Karena aku yakin aku bisa kasih kamu keturunan. Sampai kapan aku harus bertahan, ya Allah? Mahal banget ya. Ini hasil labnya. Selamat ya Bu, Ibu positif hamil. Alhamdulillah, ya Allah. Halo Mas, Udah berapa kali aku bilang ya, tolong jangan telepon aku. apa aku fotoin aja ya hasil labnya ke Mas Arka? Biar jadi kejutan buat kamu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kamu kalau mau nggak kerja juga nggak apa-apa kok sayang. Aku nggak mau dibilang sama orang-orang tuh kalau aku tuh manfaatin uang kamu. Dari awal aku sudah bilang sama kamu ya, aku tidak tertarik sama harta kamu. Ya udah aku minta maaf ya sayang ya. Yang pasti aku akan bagikan waktu kamu sama Rini dengan adil. Sayang. Bye. Sekarang aku harus cari cara supaya aku bisa menyingkirkan Rini. Ngapain kamu kesini? Ternyata memang Arka itu beda dari laki-laki yang pernah aku kenal. Dia nggak mau aku kasih mobil, dia juga nggak mau pakai uang dan harta yang aku punya. Sekarang sekali lagi aku tanya sama kamu, apa yang harus aku lakuin supaya kamu mau pisah sama Arka? Nggak ada. Aku akan kasih apapun. Aku nggak mau pisah sama suami aku. Sampai kapanpun kamu tanya, jawabannya akan tetap sama. Apalagi sekarang aku lagi hamil anaknya Mas Arka. Apa-apaan sih? Jangan dong. Kamu dengar baik-baik ya. Aku bersumpah, aku akan mempengaruhi Arka sampai dia nggak mau lagi datang ke rumah ini. Sayang, kita jalan yuk. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Hari ini aku tuh nggak bisa. Iya sayang, aku tahu kok. Aku tuh mau ngajak kamu jalan karena aku pengen beliin kamu motor baru. Sayang, kamu terimalah motor pemberian baru dari aku. Lagian kamu kan di rumah juga nggak mau pakai mobil. Paling nggak kamu terimalah hadiah dari aku, ya? Itu jangan mahal-mahal. Biasa aja. Oke? Ya. Oke. Aku terima pemberian kamu. Ya. Iya. Kamu udah di mana? Aku cuma mau ngabarin. Aku hari ini nggak bisa pulang. Jadi kamu nggak usah nungguin aku. Ya kan kamu sendiri yang bilang kamu hari ini pulang ke rumah. Karin itu baru beliin aku motor. Ya nggak enak dong aku langsung pulang. Aku tuh nggak bisa ya. Kalau nggak hargai pengorbanan orang. Kamu nikah lagi silakan, kamu punya istri lagi silakan. Aku jaga aib kamu, aku jaga kehormatan kamu. Itu bukan pengorbanan namanya. Padahal aku pengen bilang sama kamu kalau aku tuh hamil anak kamu. Kamu jangan bohong ya. Mana buktinya? Ada buktinya. Tapi tadi siang istri kamu datang marah-marah terus dia sobek hasil lab. Sebentar. Karin! Iya, sayang. Sini. Kata Rini, kamu tuh ke rumahnya dia dan kamu merobek semua hasil tesnya dia. Itu nggak bener, sayang. Aku aja baru tahu dia hamil dari kamu. Nah, kamu jangan bohong deh, kamu yang fitnah aku. Diam kamu! Sekarang juga kita ke rumah Rini dan aku akan ngebuktiin ini bener atau tidak. Akhirnya kamu pulang juga ya? Aku kesini cuma mau mastiin kalau kamu tuh hamil atau memfitnah Karin. Kamu gak percaya sama aku.
Ada kok sebenarnya buktinya. Gini deh, kalau nggak percaya, aku cari deh bekas sobekannya di mana. Nggak perlu. Kita tes ulang lagi. Kamu sengaja mau ngadu domba aku sama suami aku ya? Kamu ngapain sih bohong? Kamu tuh yang adu domba. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, makanya kamu fitnah-fitnah aku terus. Kamu tuh jangan lempar batu sembunyi tangan deh. Aku nggak lempar batu sembunyi tangan. Tolong dong, kamu jangan putar balikin fakta, jujur aja. Kamu tuh yang ada-ada, ngaco banget sih. Udah. Ibu Rini, maaf. Saya harus sampaikan berita buruk ini sama Ibu. Ibu kehilangan bayi Ibu dan rahim Ibu terpaksa kami angkat. Dokter bohong sama saya. Anak saya masih ada kan di sini kan? Tidak, Bu. Suami saya mana? Suami saya mana? Suami Ibu cuma luka-luka ringan aja. Kita menunggu untuk mendapatkan anak. Hilang begitu aja, sia-sia. Kenapa kamu nggak sabar aja? Hah? Tenang, gak perlu berantem sama Karin. Semua ini gara-gara kamu ya. Kita kehilangan anak. Kalau kamu percaya sama papa kami, kita nggak perlu berantem. Terus kamu bawa aku ke rumah sakit. Sekarang anak aku masih ada di sini. Rahim aku masih ada. Sekarang udah nggak ada semuanya. Terus kamu salahin aku. Kamu lebih percaya sama perempuan itu yang baru kamu nikahin daripada aku yang nggak nikah sama kamu bertahun-tahun. Sakit banget hati aku diginiin sama kamu. Salah apa sih aku sama kamu? Salah apa sih aku? Aku udah nggak tahan. Aku udah nggak tahan sama kamu. Talak aku sekarang. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku sudah nolak ini. Aku senang banget dengarnya. Itu keputusan kamu yang paling tepat. Seharusnya ini nggak bakal terjadi kalau kamu tuh nggak berantem sama Rini di mobil. Tapi kan Rini duluan yang mulai. Karena aku sudah nolak Rini, sekarang aku mau nolak kamu. Kamu harus ingat ya sayangnya. Aku udah berkorban banyak buat kamu. Terserah kamu mau bilang apa, yang penting aku bisa hidup sendirian. Sayang. Gara-gara kamu, aku jadi kehilangan suami aku. Turut berduka ya, kamu kehilangan suami kamu. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan suami aku, kehilangan anak aku, kehilangan rahim aku. Semuanya hilang semua gara-gara kamu. Muak, tahu nggak aku ngeliat muka kamu? Udah puas dong kamu ya? Kamu datang ke sini kamu yang marah-marah ya? Hebat banget kamu jadi perempuan ya. Sekarang kita udah sama-sama ditalak, sama-sama janda. Kamu kalau masih cinta, kamu kejar dong. Aku masih bisa cari laki-laki lain. Kamu aja yang pertahanin dia. Maafin aku, Bu. Maafin aku. Aku udah gagal menjadi laki-laki yang baik, bahkan lebih buruk daripada ayah. Aku tidak punya istri, dan tidak ada istri yang layak buat aku, Bu. Maafin aku ya, Bu. Kamu tuh kerjanya nyalahin orang terus ya. Dulu kamu salahin aku karena aku gak punya anak. Sekarang kamu salahin aku juga karena aku kehilangan anak aku. Semua orang kayak salah terus di mata kamu, kayak gak berguna terus di mata kamu ya. Maksud kamu apa ya? Aku cuma ngasih tau kalau kamu tuh egois. Kamu tuh ngerasa baik banget ya, bener terus ya. Kenapa kamu gak gugat aku untuk pisah? Kenapa? Karena menurut aku pernikahan ini harus aku jaga sih amanahnya. Aku sayang banget sama kamu. Kamu baik sama ibu kamu ngerawat ibu kamu. Kamu segitu cintanya sama orang tua kamu, dan itu yang ngebuat aku benar-benar sayang sama kamu. Bahkan kamu selalu menyempatkan diri kamu untuk ziarah ke makam ibu kamu. Mungkin kamu emang gagal untuk jadi seorang ayah atau seorang suami, tapi emang gak bisa dipungkiri. Kamu adalah anak yang baik. Selamat tinggal, Mas. Mas, kamu kenapa ngelakuin ini buat aku? Kenapa? Mas, Karin, Rini, aku minta maaf sama kalian. Karin, aku
Aku benar-benar nggak mencintai kamu, Rin, sama sekali. Aku minta maaf sama kamu. Aku telah mengabaikan kamu, semua kebaikan kamu. Karin, tolong Karin, ayo kita bawa ke rumah sakit ya. Tolong. Enggak. Ngapain aku bawa dia ke rumah sakit setelah dia bilang kayak gitu sama aku? Saudari Karin, Anda kami tangkap atas kasus tabrak lari. Ini aku minta maaf sama kamu ya. Tolong tuntutan kamu. Beruntungnya Mas Arka belum meninggal. Tapi dia lumpuh seumur hidup. Kalau kamu nggak kabur, mungkin aku nggak lapor polisi. Aku nggak sengaja, Ren. Rin, kenapa kakiku nggak bisa bergerak, Rin? Kamu lumpuh seumur hidup. Nggak mungkin. Aku nggak punya siapa-siapa. Sekarang aku nggak berguna sama sekali. Mungkin Allah lagi tegur kamu atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kamu udah tolak aku sekali. Sebenarnya kalau kita membatalkan perpisahan itu masih memungkinkan, Mas. Aku mau kita kembali lagi seperti dulu. Aku akan rawat kamu dan sayangi kamu. Asalkan kamu juga mau menerima semua kekurangan aku. Apa yang sudah aku lakukan ke kamu, apa kamu masih bisa menerima aku? Itu namanya cinta. Cinta adalah ketika kita bisa menerima kekurangan orang yang kita cintai. Aku sayang banget sama kamu. Aku sudah menyesali atas perbuatan aku. Sekarang aku janji aku akan menjadi suami yang baik selamanya buat kamu, Ren.